ثم قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla segala puji dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Karena rasa syukur yang kita panjatkan pada dasarnya kita mensyukuri diri kita sendiri, karena efeknya akan kembali kepada kita semua. Lakin syakartum la azidannakum. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Seringnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita bertambah cinta kepada Rasulullah, sehingga kita ingin terus mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disunahkan untuk memperbanyak salawat supaya kita menjadi orang-orang yang termotivasi mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita bahas tentang bagaimana sebab orang mendapatkan lapangan dada, yaitu ketika orang mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah, kemudian orang-orang yang konsisten di jalan Allah. Dari dua ini kemudian dijelaskan lagi ada 10 langkah kalau kita mau menggapai dua ini. Karena kalau kita berbicara tentang masalah hidayah, ketika berbicara masalah berjalan di atas aturan Allah Azza wa Jalla, maka kita butuh banyak pendukung untuk bisa menjalankan dua perkara besar ini. Apa saja? Yang pertama kali, dalam kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, tentunya dengan tauhid, mengesahkan Allah dalam segala kondisi. Karena tauhid ini sangat penting. Betapa banyak orang-orang ketika mereka mengandalkan dirinya dan melupakan Allah, mereka melupakan tauhidnya. Saya kasih contoh. Ya, kita tanpa terasa menghadapi usaha hidup, baik yang dalam bentuk perintah ataupun menjauhi larangan. Kita berusaha sendirian. Ketika kita menghadapi permasalahan, mulai kita tengok kanan, tengok kiri. Di saat itu tauhidnya berjalan enggak? Enggak berjalan ya ikhwan. Karena kalau orang mau minta pertolongan, maka mereka minta pertolongan pertama kali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan cari manusia buat bantu. Karena mereka kalau minta pertolongan kepada Allah, maka mereka berharap dimudahin ibadahnya. Betul nggak? Dimudahin ketaatannya. Karena yang memerintah kita buat taat siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Maka kita bukan mencari penilaian dari seseorang, tapi mengoreksi apa yang kita lakukan lewat doa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan fa'adhamu asbabi syarh sadr, sebab terbesar untuk mendapatkan kelapangan dada yaitu apa? At-tauhid, mengesahkan Allah. Kita tahu ayat wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong sama Allah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini tauhid. Ya. Ketika kita mulai enggak khusyuk, ya, ketika kita mulai dalam urusan dunia kita bermasalah, bukan ngomong sama orang, kira-kira antum bisa bantu ana enggak? Bukan. Tapi kita mulai koreksi diri sambil minta sama Allah, ya Allah, mudahkan saya untuk taat kepadamu. Karena kalau kita sudah taat sama Allah, Allah yang akan bantu kita secara langsung.
Tapi ketika kita mulai curhat sama manusia dan mengatakan keluh kesah hidup kita, contoh, antum ketemu orang di pagi hari, ditanya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Tapi ada yang sakit, agak flu dikit. Apa kabar? Sehat, tapi asam urat saya kumat. Cerita antum ke orang bisa nyembuhin asam urat antum enggak? Gak bisa. Yang angkat penyakit kita siapa? Allah. Ketika tiap hari antum curhat keluhan antum ke orang dengan berbagai macam penyakit, maka orang menilai antum ini orang penyakitan. Bukannya tambah mulia, tambah hina diri kita di hadapan manusia. Namun ketika kita mengatakan kepada zat yang tepat, yaitu Allah Azza wa Jalla, di mana sebagai pemberi solusi, maka kita mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya pentingnya tauhid menghadapi kehidupan ini sama dengan pentingnya lapang dada dalam sebuah kehidupan. Kalau antum mau solusi, maka antum balik hanya kepada Allah. Ya, karena dikatakan apa? Ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirah sadr sahib. Dikatakan apa? Sebab kalau kita bicara kesempurnaan, kekuatan dan besarnya tauhid seorang hamba, itulah kelapangan dada yang dia peroleh. Semakin kuat tauhidnya, maka semakin besar lapang dadanya. Paham? Semakin sempurna tauhidnya, Allah kasih kesempurnaan pertolongan. Jadi tergantung. Jadi semakin cepat kita balik, semakin cepat datang pertolongan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di poin yang kedua, yaitu apa? Cahaya yang Allah berikan ke dalam hati hambanya. Ini yang membuat faktor penolong orang mendapatkan kelapangan dada. Cahaya apa? Petunjuk. Jadi kalau kita bilang petunjuk Allah semakin ke kita besar, lapang dadanya ngikutin. Tapi kalau petunjuknya yang kita jalankan semakin sedikit, lapang dadanya juga ngikutin juga. Karena dikatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allah jelaskan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, dalam artian semangat mengamalkannya, berjalan di atasnya, ya, maka ialah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini bertanya tentang masalah apa? Enggak sama dengan orang-orang yang hatinya apa? Membatu. Antara orang yang dikasih cahaya, otomatis dadanya luas. Sama orang yang nggak dikasih cahaya, maka otomatis dadanya apa? Keras, membatu, sempit lagi. Ya ikhwah, kita ini ngelihat sesuatu, ya, bukan dari apa yang kita punya. Saya kasih contoh. Berapa banyak orang-orang dengan rumahnya yang luas? Jelas. Masuk ke rumah. Kalau hatinya gundah, kira-kira ngelihat rumah itu luas atau sempit? Perabotnya luar biasa. Orang bilang, ini rumah enak ya, macam-macam isinya lengkap. Betul nggak? Bagi yang hatinya normal. Kalau hatinya bermasalah, ngelihat rumahnya luas atau sempit? Sempit. Antum ngelihat ini, antum ingin, nggak enak. Lihat ini, nggak enak. Semua akan dia komentari dengan negatif. Karena yang bisa melihat berapa banyak juga orang-orang dengan rumah yang sederhana, kadang-kadang temboknya ada yang bolong. Tapi karena Allah kasih keluasan hati, dia ngomong baiti jannati. Orang lain mengatakan surga dari mana? Itu rumahnya nggak ada AC-nya, sekedar kipas angin. Tapi kok bisa bahagia? Yang buat kita bahagia melihat sesuatu indah dan tidaknya dari mana? Dari bagaimana Allah kasih hati kita.
Kalau Allah kasih hati kita cahaya, apa yang kita punya sesederhana apapun akan menjadi indah. Tapi kalau hati kita Allah sempitin, gak akan pernah melihat sesuatu jadi indah. Apapun yang ada di depan kita. Berapa banyak orang-orang yang dikasih dengki, iri dan lain sebagainya, mereka melihat perangai orang yang indah sekalipun, mereka mengatakan enggak, itu kepura-puraan, ini gini, dengan suudun yang dia akan katakan terus menerus. Kebayang? Ini gambarannya. Dan ini yang sering kita temui, sampai kita mengatakan orang itu kok ngeluh terus, padahal dia punya macam-macam, karena dia memandang dari kacamata yang sebenarnya yang Allah kasih, yaitu hatinya sendiri. Ini gambarannya. Makanya apa? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima agama Islam sehingga dia lapang mempelajari aturan Islam, lapang. Paham? Dan juga apa? Lapang dalam mengamalkannya, disertai dengan hatinya yang senang. Kalau sudah hati kita senang dalam mengamalkan ajaran Islam, kira-kira agama ini jadi kebutuhan atau beban hidup? Kebutuhan. Antum berhenti dari kebutuhan antum kayak antum berhenti dari makan dan minum. Ini orang yang hatinya dikasih cahaya sama Allah. Maka ketika mereka nggak makan minum, mereka panik. Sama ketika mereka dan nggak deketin Allah Azza wa Jalla, mereka panik. Datang adzan, antum kok belum gerak? Ayo cepat-cepat. Bahkan ya ikhwah, berapa banyak orang sadar nikmatnya ibadah. Di mana Allah kasih kelapangan hatinya? Di Mekah Madinah, orang berpikir belum adzan orang sudah lari. Ayo cepetan, nanti kalau adzan gimana? Di sini begitu komat gak gerak-gerak. Karena konsep menghadapi hidupnya berbeda. Maka ketika di sana seseorang keluar dari masjid, gak sepi loh, rame. Kadang-kadang kita didesak orang keluar dalam posisi, antum tahu, pintu ini ke arah pintu tiba-tiba yang rame mengerucut seperti ini. Desak-desakan gak kira-kira? Disenggol orang di sini. Maka kemudian dengan tenangnya disenggol sama orang, enggak apa-apa duluan. Kita sambil senyum ngomongnya, padahal didesak orang. Coba di sini disenggol sedikit, orangnya sampai pulang kita liatin, nah, itu orang rumahnya di mana. Ini konsep dari situ aja kita ngelihat sudah berbeda. Sudah berbeda jauh. Yang satu dibukakan padahal sama-sama di masjidnya. Jadi apa yang kita rasakan di balik petunjuk Allah itu mensikapi kita dalam melakukan kehidupan ini kelihatan. Ini yang disebut dengan kelapangan dada dan kesempitan. Dari situ sudah kelihatan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif sebutkan, hati yang dimasuki cahaya iman akan merasa lapang dan lega. Dan dia mudah condong kepada kebaikan, tenang dengannya, nerima lagi kebaikan tersebut. Jadi apapun yang Allah katakan, ini yang terbaik, ini yang harusnya kita lakukan. Selalu mereka merujuk, apakah ini perintah Allah atau bukan. Kalau bukan maka mereka timbang. Subhanallah. Makanya kenapa para sahabat konsekuensinya gampang mengatakan sami'na wa ata'na, bukan tanpa sebab. Karena mereka ketika Allah lapangkan dadanya, semua jadi gampang. Tapi kalau enggak ya ikhwah, semua jadi berubah. Saya mau tanya, berapa banyak orang yang bisa di tempat fitness 3 jam angkat barbel? Betul enggak? Tarik beban. Begitu sholat subuh yang sekedar 5 menit lebih berat daripada fitness 3 jam. Betul nggak ini? Antum bangun ada aja, padahal fitness nggak ngerasain sakit. Begitu bangun, waduh, matanya kunang-kunang, yang satu agak pegel-pegel, yang satunya kepala pusing. Berarti kalau diukur mana yang lebih berat, angkat beban atau sholat subuh? Simpel kita ukurnya dengan badan yang sama. Kenapa? Karena hati yang sempit
akan menjadikan pemiliknya menjauhkan dia dari urusannya sama Allah. Akan muncul masalah di saat kita cuma deketin 5 menit aja. Ini hal yang gak terasa kadang-kadang, dan kita kayak gak pura-pura gak tahu. Sampai ya disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang membuat seseorang berat untuk sholat tahajud bukan masalah fisik sebenarnya, tapi kemaksiatan yang dia lakukan. Jadiin tahajud sekedar 2 rakaat tutup 1 witir itu lebih berat daripada dia kerja berangkat pagi pulang malam. Kalau kita bicara, betul nggak? Berangkat pagi pulang malam berjam-jam, kita butuh sama Allah nggak sampai berjam-jam, tapi itu berat dibanding dengan kita ketemu sama pekerjaan kita yang kadang-kadang kita masih dihantui dengan apa? Dihantui dengan kalau nanti salah dimarahin gimana. Ketika kita tahajud ada istilah dimarahin kan, justru cari solusi di situ. Cari solusi berat, kerjaan yang ada kemungkinan gagal seakan-akan lebih ringan. Subhanallah, hidup terbalik karena cara pandang seseorang kuat dan tidaknya dari Allah kasih cahaya di hatinya atau tidak. Paham sampai di sini? Makanya orang yang kuat yang sebenarnya kalau dia kuat urusannya sama Allah. Dan ini karena hidayah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 7-8. Jangan pernah katakan sekali-sekali saya bisa ibadah dengan baik kalau kita nggak minta sama Allah SWT. Karena kuncinya di mana? Kuncinya diminta sama Allah. Makanya Allah katakan apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah katakan fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah katakan tetapi Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Kalau bicara yang buat kita senang nuntut ilmu, duduk pagi hari subuh, yang dimana orang narik selimut lebih nikmat dan tidurnya lebih nyenyak dibanding buat datang. Siapa? Allah. Kalau kita nggak termotivasi dengan ngerasain senangnya duduk untuk cari solusi, mustahil kita bisa di sini. Betul nggak? Ya. Dan kemudian apa? Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah SWT menjadikan keimanan dihiasi di hati kita, dikuatin sama Allah. Tambah kenceng, tambah senang. Begitu nggak datang kajian, ya Allah, imannya tadi saya harusnya bisa datang. Kenapa kok kemudian tadi telat? Karena berapa banyak teman-teman kita yang ketiduran, mereka bangun dengan kaget-kaget. Tuh tadi kok nggak sempat sholat subuh, gimana ya? Saya kok telat sholatnya? Karena mereka ngerasain rugi. Berarti kita yang kebangun di sini beruntung nggak? Karena yang nggak kebangun rugi, dia ngerasain. Itu yang disebut Allah menghiasi keimanan. Ketika mereka terlewatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, maka mereka pun merasa rugi. Subhanallah. Padahal dulunya, alah sholat di rumah sama aja. Kebayang? Ini konsep ini yang kemudian karena Allah yang kasih petunjuk. Kalau sudah seperti ini, secara otomatis apa? Allah mengatakan wa karraha, dan Allah membuat kalian benci. Siapa yang buat benci? Allah. Terhadap apa? Kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Otomatis. Kalau Allah memasukkan kepada kita cahaya keimanan, maka otomatis Allah juga membuat kita benci terhadap kemaksiatan. Selesai. Itu satu paket. Satu kondisi. Kalau sudah seperti ini, orang pasti hatinya lapang. Sudah jelas, sudah.
Karena apa? Karena kalau kita nggak ngerasain bahagia, maka kita lebih memilih apa yang menjadi pikiran hawa nafsu kita. Betul nggak? Karena berapa banyak orang yang bisa mudah melangkahkan kakinya di masjid. Jangan jauh-jauh. Berapa banyak kaum muslimin dari yang nyebut Islam, berapa banyak yang bisa jalan ke sini. Udah kelihatan. Maka mereka adalah orang-orang yang pilihan. Makanya Allah mengatakan apa? Fadlam minallahi wa ni'mah. Semua itu adalah karunia dari Allah dan kenikmatan. Berarti kita mendapatkan anugerah. Yang disebut dapetin nikmat hidup ya yang kayak gini, di mana mereka akan dikasihkan ke lapangan hati. Yang kedua, yang ketiga ya ikhwah, yang didasari dengan orang yang bisa lapang dadanya adalah mereka yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bicara ilmu bermanfaat secara umum adalah ilmu yang berbicara tentang petunjuk Quran dan Sunnah. Karena para ulama banyak menjelaskan, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian apa? Tentang hadis-hadis Nabi SAW, dan juga pembahasan halal dan haram. Ya. Kemudian juga yang diriwayatkan oleh para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita bicara masalah ilmu bermanfaat, di sini letaknya. Rasulullah diperintahkan buat minta tambahan, tapi hanya di satu sisi, minta tambahan ilmu. Nggak diperintahkan buat minta tambahan yang lain. Di mana Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah yang menyuruh, meminta tambahan, minta tambahan ilmu. Kenapa? Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini merupakan dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kenapa? Dari ilmu syar'i ya akan menjadikan seseorang mengetahui kewajibannya berupa masalah ibadah dan muamalah dari ilmunya. Makanya banyak orang masuk ke dalam kemaksiatan yang begitu dalam, dasarnya cuma satu, kebanyakan saya nggak tahu, saya masih awam, saya belum pernah belajar. Di situ mereka sembarangan dalam hidupnya. Kok nggak tahu batas halal haram? Yang mereka tahu dunia ini kalau enggak kita yang menang ya kalah. Gitu toh. Karena nggak tahu ilmunya. Begitu kita tahu ilmunya kaget. Berarti selama ini yang saya lakukan salah. Berarti apa? Mereka sudah mulai tahu mana yang halal, mana yang haram. Bukan berpikir kalah menang lagi. Maka ketika mereka tahu ilmunya, bukan berpikir lagi banyak sedikit yang dia dapatkan, tapi berpikir berkah atau tidaknya. Maka secara tidak langsung inilah jalan menuju kepada hati yang luas. Karena pola pikirnya berubah semua. Orang kadang-kadang, atau mau cari apa? Saya mau cari yang sebanyak-banyaknya. Sebelum tahu ilmu. Begitu konsep ilmu agama tahu, langsung bicara saya mau cari berkah. Karena dia tahu kalau sudah berkah, walaupun jumlahnya biasa, tapi jadi banyak. Tapi kalau nggak berkah, dapat banyak jadi sedikit. Kita tahu dan kenal banget sama ini setelah tahu ilmunya. Makanya berapa banyak kita mulai datang kajian dan kita mulai kenal yang namanya takut sama Allah. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, ada istilah takut nggak sama Allah? Maksiat, nanti paling dibalasnya di akhirat. Mereka hanya berpikir balasan akhirat. Bahwasanya balasan itu ada dua, dunia dan akhirat. Nggak berpikir di sisi ini.
Ketika kemudian mereka menghadapi masalah, cari orang. Ternyata orang tidak bisa, maka kemudian mereka stres. Kenapa hidup saya seperti ini? Tapi tidak dengan orang mukmin. Ketika mereka bermasalah, mereka koreksi dirinya. Orang mendolimi dirinya, yang dikoreksi dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidaklah orang berbuat dolim kepada dia kecuali karena kesalahan dirinya sama Allah. Itu orang mukmin. Kalau enggak, kita berantem sama orang. Kita salahkan orang yang dolim tadi. Padahal yang menggerakkan orang untuk jadi ujian kita siapa? Allah. Setelah kita faham ilmu. Kalau enggak paham, enggak akan kita tahu masalah ini. Inilah bagaimana kondisi seseorang. Makanya Allah berbicara apa? Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa orang yang berilmu diangkat lebih tinggi daripada orang yang beriman? Karena orang yang berilmu itu keimanannya semakin bertambah, maka derajatnya semakin bertambah, ngikutin ilmunya yang membuahkan keimanan. Karena nggak mungkin iman terjadi kalau nggak punya ilmunya, mustahil. Makanya Allah mengatakan apa? Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Istilah illa alladziina amanu di ayat ini dalam surat Al-Asr, ya. Di dalam tafsir Mukatsir disebutkan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Itu diistilahkan illa alladziina amanu. Ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan. Tahu istilahnya salaka? Niti itu kira-kira antum jalan cepat atau pelan-pelan? Selangkah diperiksa, selangkah lagi diperiksa lagi, selangkah lagi diperiksa. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Karena orang-orang yang menuntut ilmu agama dengan baik, maka mereka akan mengoreksi setiap apa yang dilakukannya. Apakah ini bermanfaat atau tidak? Apakah Allah ridho sama ini atau tidak? Ini merupakan konsep kalau orang bicara hatinya bahagia dan tidak. Para sahabat itu orang-orang yang mereka mengenal Allah dan dirinya dengan baik, mereka koreksi setiap hari apa yang sudah saya lakukan. Maka mereka jadi orang-orang yang cerdas setelah kenal yang namanya ilmu agama. Kita tahu kehidupan sebelum datangnya Islam disebut dengan kehidupan jahiliyah. Begitu Islam datang dengan aturannya, hidup mereka 180 berubah total dengan wataknya yang berbagai macam. Nah, kenapa? Karena ilmu. Paham sampai sini? Yang keempat, kalau kita mau bicara tentang masalah konsep lapang dada, yaitu apa? Kembali kepada Allah dalam setiap kondisi. Karena kalau kita nggak balik, berusaha sendiri, dapat solusi nggak? Kalau nggak dapat solusi, kira-kira hati kita jadi lapang atau tambah sempit? Ini namanya nyelesain masalah pakai masalah. Paham ya? Kenapa nyelesain masalah pakai masalah? Lu bisa bayangkan. Contoh, ada seseorang dalam hidupnya berusaha sendiri. Ibadah pun bukan minta, ya Allah mudahkan ibadah saya, nggak ada cerita. Dia pun berusaha ibadah sendiri. Kalau berusaha ibadah sendiri, Allah nggak ngasih pertolongan. Yang ada, ya ibadahnya dapat kemudahan atau beban. Kalau antum mendapatkan ibadah itu beban hidup, orang menahan beban hidup sampai kapan dia bisa? Akhirnya lama-lama mentok karena ngelihat ibadah sebagai beban, sehingga ibadahnya ditinggal total.
Karena setiap ibadah nggak pernah minta tolong. Kalau menghadapi masalah sama. Dalam menghadapi permasalahan hidup, ya, ketika kita mulai meniti menghadapi masalah, tiba-tiba Allah nggak nolong kita. Kita berusaha sendirian. Ketika kita berusaha sendirian, datang kepada orang yang pernah kita tolong. Ya ikhwah, orang yang kita tolong, kalau kemudian kita berusaha niat menolong orang itu karena supaya dibalas sama orang itu, maka kita ketemu sama yang namanya kekecewaan. Karena orang yang kita tolong pasti nolong kita enggak? Jawabannya belum tentu. Yang gerakin orang-orang yang untuk menolong kita cuman Allah, bukan kebaikan diri kita. Maka kita mulai ngomel dan mengatakan, dulu saya punya uang, mereka dekat sama saya. Sekarang semuanya jauh. Mau lari kemana kita? Disinilah hati kita tambah sempit. Akhirnya jalan yang paling pendek supaya kelihatan bahagia kelihatan adalah dengan maksiat, ngelupain sesaat. Betul enggak? Kalau antum sudah maksiat, melupakan sesaat, maksiatnya berhenti, ya, yang disebut melupakan sesaat. Contoh paling gampang kita melakukan, ya, di luar minta tolong sama Allah dengan cara jalan-jalan. Paling gampang lah kita bicara pendek, healing. Selesai antum jalan-jalan, jalan-jalan itu orang yang jauh dari Allah kira-kira melakukan hal yang manfaat atau di luar manfaat? Di luar manfaat dalam hidupnya. Kalau dia sudah melakukan sesuatu yang di luar manfaat, yang ada madarat atau manfaat? Madarat yang lebih besar. Kalau sudah selesai jalan-jalannya, masalahnya balik lagi atau hilang? Ya sudah. Antum tutup lagi dengan cara yang sama. Artinya antum nambahin masalah. Uang kita sudah habis, masalah kita nggak selesai. Tambah stres, tambah jauh dari Allah. Antum gali lubang tanpa nyelesain masalah. Masalahnya belum selesai, masalah antum bertambah. Inilah orang yang menutup masalah pakai masalah. Paham di sini? Tapi beda ketika orang balik sama Allah. Allah nyuruh kita dengan cara yang simpel. Anda bisa bayangin Rasulullah menjelaskan dhaqa ta'amal iman. Orang akan merasakan manisnya iman. Dekat sama Allah tuh enak. Siapa dia? Man radhiya billahi rabbah. Satu, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Kalau dia ridho Allah sebagai Tuhannya, apa-apa balik ke Allah, maka dia yang disebut dengan orang yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, agama Islam sebagai agamanya. Kenapa? Setiap apa yang dikatakan oleh Allah dalam agamanya dia jalankan. Dia ngerasain enaknya hidup. Yang ketiga, wabi Muhammadin Rasulullah. Dia akan contoh apa yang dilakukan Rasulullah ketika ini terjadi. Karena Allah kasih konsep hidup Rasulullah yang penuh dengan kesederhanaan. Antum tahu, rumahnya Rasulullah sama kamar kita. Satu ruangannya sama kamar kita, gedean kamar kita. Rasulullah SAW ketika sholat, Aisyah harus narik kakinya. Paham di sini? Kalau digambarkan gak besar ya ikhwan. Tapi di situ Rasulullah dan keluarganya merasain kebahagiaan. Islam, Rasulullah bisa nggak buat rumah yang lebih besar? Bisa. Tapi yang Rasulullah butuhkan bukan besarnya, tapi cukup dengan itu. Rasulullah bukan orang miskin. Rasulullah punya harta. Bahkan di akhir hidupnya Rasulullah masih pegang 7 ukiah emas, 7 keping, masih pegang di tangannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana seorang Nabi meninggal masih pegang kayak gini, disedekahin. Berarti apa? Orang kaya atau miskin? Kaya. Tapi kenapa Rasulullah tidak mau memperluas rumahnya? Karena Rasulullah merasa cukup dan bisa bersyukur dengan itu. Sampai kemudian Sa'id ibn Musayyab menjelaskan, ketika rumahnya Rasulullah mau dihancurkan,
mereka para tabiin mereka sedih sebenarnya. Kenapa? Ini sebenarnya kalau dipertahankan, generasi setelahnya mengerti bahwa kesederhanaan hidup itu tetap bisa buat orang bahagia. Sederhana. Intinya ketika kita mulai merasa cukup karena balik sama Allah, itulah hidup yang bahagia. Jelas di sini, paham di sini. Dan ini yang terjadi. Makanya sampai Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan tolak ukur masalah hidup kita dan solusinya terletak di amalan kita sendiri. Kenapa? Dikatakan idza lam tajid bi amalin halawatan fi qalbika wa insyirah fattahimhu. Ya. Kemudian fa inna rabb ta'ala syakur. Disebutkan kalau engkau tidak mendapati kelezatan dan kebahagiaan pada amal yang kau kerjakan, berarti curigain amalmu sendiri. Coba dicurigai. Kenapa? Karena Allah itu maha mensyukuri. Tahu maksudnya? Kalau hamba taat, Allah pasti kasih balas dunia akhirat. Pasti, nggak mungkin enggak. Berarti kalau Allah masih melihat hambanya belum taat, kira-kira dibalas enggak kebaikan? Enggak mungkin. Berarti kalau kita dinilai belum taat sama Allah, bisa bahagia? Tidak. Makanya kemudian Ibnu Qayyim mengatakan apa? Yakni annahu la budda ya ayyuthiba al-amil ala amalihi fid dunya min halawah yajiduha fi qalbihi. Kata Ibnu Qayyim, Allah pasti memberikan bagi orang yang beramal ya di dunia dari balasan apa? Terhadap kenikmatan-kenikmatan yang dia temukan di hatinya sendiri. Kalau amal itu disebut soleh yang sebenarnya dan Allah terima, Allah buat dia senang. Senang di setiap sisi hidupnya. Jelas di sini? Sampai diistilahkan dia bakal jadi orang kaya yang beneran. Kemana-mana lihatnya selalu bersyukur. Dan dia selalu lihat ke bawah dalam konsep dunianya. Lihat bawah, alhamdulillah. Dia dapat musibah, alhamdulillah. Ada yang lebih susah dari saya. Syukur terus. Allah yang kasih. Tapi kalau kita bilang, wa quwwatu insyirah wa qurrati a'in. Bahkan apa? Sampai saking bahagianya Allah buat dia ya semakin besar kebahagiaannya dan matanya semakin sejuk. Sejuk ngelihat setiap kondisi. Ketemu keluarganya senang, di luar senang. Terus qurratu ayun. Bayang di sini. Ya. Tapi fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul. Ya. Sebaliknya, dan sekiranya dia belum mendapatkan semua itu, maka pasti ada kekurangan pada amalnya. Kalau kita belum bahagia, masalahnya di amal kita sendiri. Jangan jauh-jauh cari nih siapa kambing hitamnya. Gak perlu nunjuk keluar, tunjuk balik ke sini. Ya. Diri saya berarti sudah ngelakuin kesalahan apa? Orang mukmin tuh gitu. Karena berapa banyak kita ngadepin sebuah musibah dan kita nggak ketemu jawabannya. Contoh, antum lagi berjalan dalam hidup, lagi berjalan nggak ada angin, nggak ada hujan, ya tiba-tiba naik sepeda ada orang dari belakang nabrak antum, jatuh kita. Kaget kan? Bangun dari sepeda, ngomong sama orang di belakang. Saya ini nggak pernah ketemu antum, nggak pernah dolimin antum. Kenapa antum nabrak saya? Kira-kira orangnya yang dikasih tahu kayak gitu ikut stres nggak? Nah, orang ini ngomong apa? Loh, bener nggak? Dia dolim nggak sama kita? Nabrak. Kira-kira kalau kita tanya balik sama dia dengan pertanyaan, ana dolim sama antum apa? Kenapa antum dolim sama saya? Kira-kira orang yang bisa jawab nggak? Kapan kita ketemu jawabannya? Kalau ngelihat orang sama orang nggak ketemu. Begitu kita ngelihat ke Allah, langsung ketemu masalahnya.
kita banyak dosa. Selesai. Disitulah kita introspeksi, banyak dosa. Larinya kemana? Ke diri kita. Itu masalahnya. Dari situ baru memperbaiki diri, baru dapat musibah, senang kita. Kenapa? Dosa saya rontok, bukan nyalahin orang lagi. Subhanallah ya. Jelas sampai di sini. Hati kita melihat masalah dengan cara yang berbeda. Kalau Allah sudah buat hati kita lapang, dapat musibah, kita ngomong alhamdulillah, Allah tambahin pahala saya. Kalau nggak gini, saya dapat pahala tambahan dari mana? Senang, dikasih masalah senyum. Jelas. Yang berikutnya ya ikhwah. Yang kelima, ya, konsisten di dalam dzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kok bisa? Bagaimana konsisten? Melapangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dalam masalah ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita efek dari dzikir. Kalau dzikir itu benar, karena kadang-kadang kita ngomong astagfirullah, tapi pikiran kita lari kemana? Wallahi, orang yang kemudian mereka berzikir lisannya, hatinya pergi, maka Allah gak akan pernah terima. Ini istilahnya qalbin ghafilin lah. Sudah lalai ya, kemudian hatinya nyimpang lagi, double masalahnya ya. Allah nggak bakal terima dalam posisi yang seperti ini. Tapi ketika mereka dzikirnya benar, maka Rasulullah mengatakan mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Subhanallah, perbedaan 180 derajat. Permisalan orang yang ingat Allah sama yang tidak ingat Allah kayak hidup sama mati. Tahu maksudnya hidup sama mati? Bicara dari pemimpin badannya, hatinya, yang satu hidup, yang satu mati. Saya kasih contoh. Berapa banyak kita ketika kita mulai memandang langit di malam hari dengan bintang-bintangnya, subhanallah, Allah nyiptain makhluk-makhluknya jauh lebih besar dari kita. Begitu indahnya, kita nggak ada apa-apanya ternyata. Kita ngomong sama teman, coba antum lihat tuh, subhanallah, indahnya. Allah jadikan itu sebagai manfaat. Kata teman kita yang hatinya dimatiin, biasa aja, tiap malam juga kayak gini. Hah? Nggak ada yang aneh tuh. Gimana rasanya antum ketemu sama orang yang kayak gitu? Antum ini berlebihan, tiap malam juga kayak gini, gak ada yang beda. Itulah antara hati masih hidup sama yang satunya udah mati kelesak. Diajak bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang ciptaannya, yang satu gak gerak sama sekali. Antum tiap hari ketemu, kayak gak pernah lihat aja. Waduh, ini konsepnya hatinya. Makanya ketika antum bicara, ayo sholat, memangnya sholat bisa buat kaya? Allah bakal nolong kita. Mana buktinya nasib saya di tempat? Justru karena kita nggak deketin Allah, nasib kita nggak berubah. Tapi ketika mereka diajak buat nyari solusi, nggak bakal mau. Karena sama, kalau kita bicara dengan orang yang badannya sudah mati, antum ceritain macam-macam, badan tuh bisa bales antum nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Antum ngomong sama mayat gimana? Ya sudah, bisa diharapin nggak ngomong sama mayat? Kata orang mati kok diajak ngomong? Sama. Makanya para ulama menjelaskan, banyak orang yang ketika badan seseorang mati, ya,
Mereka sedih luar biasa, tapi nggak banyak yang sedih ketika hatinya sudah mati. Karena kalau sudah hatinya mati, mereka berjalan kayak mayat hidup. Orang kalau sudah berjalan kayak mayat hidup, sekitarnya cuman bisa berdoa kapan fulan mati. Karena mereka berjalan dengan kedoliman. Jelas? Ini kondisi sebenarnya ikhwan. Makanya, ya ikhwan, apa nasihat Nabi apa nasihat Allah ketika Rasulullah ditekan oleh orang-orang Quraisy? Ada yang tahu? Allah sebutin di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah katakan, dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu sempit disebabkan dengan apa yang mereka ucapkan. Dengan orang Quraisy menghina Nabi, menuduh dan lain sebagainya. Kita dituduh, ya. Kita dihina, kita dicaci, difitnah, macam-macam sudah. Allah cuma ngasih satu solusi dengan mengatakan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tasbih, puji Allah dan jadi orang-orang yang berbanyak sujud. Maka dari sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memperbanyak zikir kepada Allah, serta melaksanakan salat merupakan hal yang meluaskan dada, bantu kita menyelesaikan semua urusan. Semua. Bicara urusan kita mau selesai, jangan lihat kanan kiri, tapi gelar sajadah. Allah selesai. Bahkan di tengah fitnah yang dahsyat, puji Allah. Di tengah kedoliman yang luar biasa, puji Allah, sholat. Itu bahagia. Itu solusi. Yang keenam, berbuat baik kepada hamba Allah. Nah, subhanallah ya ikhwah. Kita habis saling tolong menolong, ya, datang ke masjid bareng-bareng, nerapiin masjid contoh nih, itu balik bisa senyum-senyum sendiri. Betul nggak? Begitu nolong orang-orangnya, alhamdulillah, di ngerasain ringan, balik senyum sendiri. Kok senyum sendiri kenapa? Karena kita ngerasain manfaatnya. Sampai Rasulullah mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min qarabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Dalam rangkaian hadis ini ada inti di belakangnya, di akhirnya disebutkan, barang siapa menghilangkan satu kesusahan orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Kemudian man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan hutangnya orang yang berhutang, kesusahan tadi, maka Allah akan memudahkan dunia akhirat. Ya. Kemudian dikatakan man satara musliman, barang siapa yang menutupi aibnya saudaranya muslim, maka apa yang terjadi? Ya, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah nutupin aibnya dunia akhirat. Terakhir, ini kuncinya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah bakal nolong hambanya. Kesimpulannya di situ, selama hambanya nolong sesama saudaranya, sama-sama muslimnya, sama-sama. Jadi kita nemuin bahagia di saat kita bisa nolong orang lain. Makanya nggak heran ya, orang begitu nolong orang, bahkan harta, sedekah, semuanya, bahkan badannya buat nolong, tenaganya buat nolong orang, itu juga bersedekah sebenarnya. Ya, maka di saat itu Allah kasih kita bahagia sehingga kita bisa senang. Alhamdulillah saya bisa gini. Bayangin, kita yang korban, kita yang senang. Karena konsepnya Allah kasih tolong. Tolong pertamanya apa? Hati kita dibuat bahagia, tenang. Tapi sebaliknya,
Begitu kita perhitungan, rasanya pakaian ini sesek semua. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Mathalul bakhil wal munfiq." Permisalan orang-orang yang pelit dan yang bersedekah dengan orang-orang yang suka berinfak. Kamathalir rajulain alaihima jubbatan min hadid. Bayangin antum, seperti dua laki-laki di pakaian besi. Saya mau tanya, pakaian besi itu antum kalau pakai saklek atau bisa ke kanan ke kiri? Ya saklek, namanya besi. Gimana rasanya? Pas sudah. Antum lebaran dikit bingung sudah. Aduh, sakit semua. Betul enggak? Ya. Kemudian apa? Min thadyihima ila taraqihima. Dari mulai dadanya dipakein besi sampai kemudian kedua selangkangannya. Paham ya? Sampai ke bawah kaki itu. Ya. Apa yang terjadi? Fa ammal munfiq fala yunfiqu illa sabaghan aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu. Disebutkan kalau orang-orang yang berinfak tidaklah dia berinfak melainkan apa? Bajunya akan tambah longgar atau menjauhkan dari kulit-kulitnya. Tahu maksudnya apa? Bajunya itu tambah lebar. Makanya begitu kita nolong, apa yang terjadi? Allah buat hati kita ini lebar, luas. Itu konsepnya. Sampai diistilahkan, ya, longgarnya, ya. Ibnu Battal menjelaskan Allah sampai nutupin aibnya. Kenapa? Longgarnya tuh sampai jari-jarinya nggak kelihatan. Ini seperti ditutupin aibnya. Orang kalau sudah mulai banyak nolong orang, kira-kira dia punya kekurangan nggak yang nolong tadi? Punya kan? Orang ngelihatnya kekurangannya atau kebaikannya? Saya mau tanya, yang diingat kekurangannya atau kebaikannya? Kalau dia nolong orang terus, maka orang akan memaklumi kekurangannya. Kenapa memaklumi kekurangannya? Karena Allah cinta sama orang itu. Faham sampai di sini? Jelas? Oke. Jadi kadang-kadang orang berusaha fitnah dia. Orang lain akan mengatakan, sudahlah, jangan ngomong tentang masalah itu. Kenapa? Dianggap angin lalu. Karena Allah berusaha tutupin aibnya. Kebayang rasanya ketika itu benar. Karena Allah jaga nih orang. Dia punya kekurangan tapi Allah tutupin kekurangannya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia menjadi orang-orang yang ngeluarin, ya, karena pelit perhitungan, ini orang baik nggak sama saya, ini orang, ya, dikasih punya kerjaan nggak. Jadi kita mau ngasih perhitungan dulu. Begitu kita kasih, Allah balas dengan orang ini dolim sama kita, langsung kayak pakaian kita tambah subur. Ya, dikasih tapi tambah bermasalah hidup kita. Dengan apa? Kedoliman yang diberikan oleh orang-orang yang kita tolong. Gimana rasanya ya, kawan? Maka di saat itulah kita sakit hati. Ya, paham sampai di sini? Oke. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya orang-orang yang mereka pelit itu hidupnya semakin tersiksa. Ibnu Qayyim al-Jauzi sampai mengatakan di dalam perkataannya yang disebutkan dalam kitabnya Wabilus Sayyib, ya. Walamma kana al-bakhil al-mahbus 'anil ihsan mamnu' 'anil birri wal khair wa kana jazaohu min jinsi amalihi fa huwa dayyiq sadr mamnu' min insyirah dayyiqul atan saghirun nafs qalilul farh kathirul ham wal ghammi wal hazan. Gara-gara pelit penyakitnya banyak. Apa aja? Tatkala orang pelit itu terpenjara dari kebaikan kepada orang. Karena orang yang pelit itu dia nyiksa dirinya sendiri.
Saya mau tanya, kalau orang sudah pelit, ya, kira-kira perhitungan nggak sama orang? Jelas. Sama dirinya sendiri perhitungan nggak? Perhitungan. Dia mau pakai nih yang Allah kasih. Nanti kalau saya nggak dapat lagi gimana? Beli yang murah saja. Bayangin nanti. Begitu mau beli sesuatu, kalau dikira orang sombong gimana? Tak naik sepeda saja. Jadi hidupnya tersiksa. Antum bisa rasain. Kenapa? Karena dari situ, ya, maka balasan sesuai dengan amalnya dia. Sehingga dia orang yang menjadikan dadanya sempit. Satu, penyakitnya saya sebutin satu-satu. Dua, terhalang dari kelapangan hati. Tiga, mudah marah dan gak bakal sabar, emosian. Bayangin, dari satu penyakit jadi emosian. Orang kalau sudah emosian, darah tinggi, macam-macam penyakit yang keluar. Yang keempat, jiwanya pesimis, mentalnya kecil. Setiap mau berjalan, kalau nanti ada orang nipu saya gimana? Kalau nanti kemudian saya berjalan, kalau saya rugi gimana? Terus pesimis. Padahal Allah kasih dia banyak, tapi nggak ngerasa banyak. 5, dia jarang gembira, kata Ibnu Qayyim. Buat gembira susah. 6, sering bersedih. 7, gelisah. 8, galau. 8 penyakit dari satu masalah. Kebayang? Ini yang mengerikan. Berarti antum siap-siap ngadepin mimpi buruk jadi kenyataan gara-gara satu penyakit. 7, keberanian dan kuatnya hati. Allah katakan, ya ikhwah, yang membuat kita dalam hidup selalu ketakutan itu bukan hidup yang buruk sebenarnya, tapi hati yang buruk. Atau maksudnya hati yang buruk. Saya mau tanya, kita ini sering gak berpikir dengan mengatakan pikirkan yang terburuk supaya engkau tidak kaget? Betul gak ini? Kalau ini yang terjadi, kira-kira kita suudzon gak sama Allah? Banget. Makanya setan manfaatin suudzonnya itu. Jelas? Dengan Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Dikatakan sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakutin kamu dengan teman-teman setianya yang sama-sama setan. Ditakut-takutin kita. Kalau nanti engkau gini gimana? Jangan gini, kalau nanti engkau gini gimana? Mau tutup toko pada waktu adzan, kalau pelangganmu datang gimana? Ditakut-takutin luar biasa. Padahal begitu dibuka ditungguin ya tetap sepi. Tapi tetap aja, nah, sholatnya ditunda sampai hilang. Gak sadar kita, ya. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, meneror kalian setan itu dengan kawan-kawannya, memberi kesan bahwa mereka punya pasukan yang mempunyai kekuatan dan keperkasaan. Makanya di hati kita mulai mengatakan, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Silahkan ikutin kata jangan-jangan. Dan silahkan kita hidup dengan ketakutan. Begitu ngadepin kenyataan, ternyata gini. Ya iya, kita belum apa-apa suudzon sama Allah. Maka hidup dengan suudzon. Gimana rasanya? Bisa hati kita bahagia. Jangan kenal bahagia kalau masih suudzon. Tapi kalau kita mengatakan takdir Allah yang terbaik, ya, ingat, fa inna ma'al usri yusra. Ayat ini berapa banyak orang hafal, tapi prakteknya jauh. Ya ikhwan, setiap satu kesusahan bersamanya dua kemudahan. Saya sering bahas misalnya, kenapa kita dikasih susah dan berapa banyak kemudahannya? Mudah sama susahnya banyakkan mana? Mudah, 2 kali lipatnya. Kenapa dikasih susah?
Kita kalau nggak dikasih susah, kita nggak bisa mensyukuri nikmat yang terjadi. Kapan orang bisa merasakan ini nikmat? Sebelumnya dapat masalah, betul nggak? Sebelumnya kita nggak dapat, begitu dikasih kita mengatakan ini anugerah. Tapi begitu antum, contoh, berapa banyak orang-orang yang mereka mendapatkan kemampuan finansial, tiap hari makan daging, komentarnya apa? Komentarnya apa? Persis, bosen. Orang lain yang susah buat makan daging, ngomong enak nggak orang yang bisa makan daging? Tapi orang yang tiap hari merasakan hal itu, bosen, jadi gak enak. Makanya Allah kepingin buat hidup kita enak. Dari mana? Musibah. Begitu datang musibah, kalau konsepnya dibalik, habis ini Allah kasih saya kemudahan, bahagia nggak kira-kira? Tapi coba sebaliknya, datang musibah kok dikasih masalah. Selesai musibahnya, kemarin saya dapat masalah, nikmat yang dikasih sama Allah terasa nggak? Nggak bakal. Tahun lalu saya dapat masalah, masalah sudah lewat dibicarain seumur hidup, nggak bakal bahagia tuh. Tujuan datang masalah supaya antum bahagia. Tujuan datang masalah supaya antum dapat pahala dengan gampang. Tapi kalau masalah masih dibicarakan, walaupun sudah lewat, gak bakal bahagia. Karena antum gak bakal bisa jadi orang yang bersyukur. Paham konsep ini? Ini gak kerasa. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, menjauhkan dirinya dari penyakit hati. Karena dari badan kita yang tahu bahagia, lapang dan tidaknya hanya hati kita. Segumpal, yang lainnya cuma ngikut apa kata hati kita. Lainnya cuma nurut. Anak buah, pemimpinnya satu, di hatinya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, mempelajari amalan hati itu lebih utama daripada mempelajari amalan anggota tubuh. Karena dari situlah kita bisa mengenal benar bagaimana kondisi kontrol badan kita. Jelas disebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ya, sesungguhnya apa? Di dalam badan kita ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Ya, kalau badan segumpal darah itu benar, semua jadi benar. Kalau segumpal darah rusak, semua rusak, yaitu hati. Makanya di sini Allah nyuruh kita balik kepada Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasar. Ya, kami jadikan turunkan Quran sebagai penyembuh. Jangan jauh-jauh mukjizat Quran. Berapa banyak orang-orang yang nggak mengerti arti Quran. Namun ketika mereka mendengarkan bagaimana seseorang membacanya, maka hatinya mulai tersentuh. Dari dengerin aja udah bahagia. Belum tahu artinya, apalagi ngerti artinya. Makanya Allah berikan penyembuh. Baik orang-orang yang belum memahaminya artinya, ataupun orang yang tambah memahami artinya. Tapi buat mendengarkan Quran, syaitan menghalangi dengan luar biasa. Berat di awal. Nah, sekarang konsep dalam melihat dunia sama akhirat. Saya ulangi lagi, saya ingetin. Konsep dalam melihat dunia sama akhirat paling gampang. Ya ikhwan, kalau kita bicara masalah dunia, ya, kemarin kita bicara dunia itu hijau di awal, betul nggak? Maka konsepnya, berapa banyak kita senang dengan orang-orang yang punya dunia dengan luar biasa. Maka kita mengatakan enak jadi fulannya dengan dunianya yang lebar. Sekarang pertanyaannya, yang kita masuk ke dalam dunianya sebagai pelakunya. Ketika Allah kasih kita harta melimpah, enak atau tidak? Antum pegang uang banyak,
Jaminan enak ya? Belum tentu. Paham di sini? Bingung kadang-kadang. Stres. Mau kemana? Kadang-kadang rumah ditinggal. Harta itu kita nyari tujuannya buat apa? Jaga kita. Betul nggak? Tapi kita ninggal rumah 2 hari aja telepon sama tetangga. Aman nggak tuh rumah? Kita sendiri stres dan khawatir. Berarti siapa yang jaga siapa? Kita yang jaga harta. Jelas. Tapi kalau kita dikasih sama Allah ilmu agama, maka kita tahu harus ngapain sama harta kita. Baru kita bahagia. Maka kalau bicara masalah dunia, nyenengin pas dipandang. Belum tentu bahagia ketika kita jadi pelakunya dan kita jauh dari Allah. Betul? Tapi masalah akhirat, ketika antum melihat orang-orang yang kemudian sholat tahajud, pagi sudah aktivitas, kemudian begitu istirahat mereka mulai baca Quran, kemudian lanjut lagi datang waktu sholat mereka ibadah, balik lagi malam tidur sebentar, tahajud lagi. Kira-kira ngelihatnya sebagai penonton enak enggak atau berat? Penonton, saya bicara penonton, berat atau ringan? Berat. Antum pas jadi penonton. Pertanyaannya, kalau antum jadi pelakunya, enak atau tidak? Enak. Maka kalau urusan agama, jadilah pelakunya. Kalau urusan dunia, hati-hati. Jadi penonton lebih nikmat dan ringan daripada jadi pelakunya. Karena ketika jadi pelakunya, kita butuh minta tolong sama Allah buat ngadepinnya. Kalau enggak, kita masuk ke dalamnya dan susah untuk keluar. Jelas? Inilah nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini motivasi diri kita untuk diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelapangan hati. Karena sesungguhnya kelapangan hati adalah puncak kebahagiaan yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesempitan hati dan kesempitan hidup, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.